Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan thayyiban ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah tetap beri kita banyak nikmat. Tinggal kita mensyukuri nikmat sehat, nikmat iman. Semoga Allah tambah keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan kini lah sampai kajian tafsir kita di surah Al-Baqarah 168. Kemudian kita berkirim salam berselawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Jemaah Surawawa, jemaah Surau Milenial yang mengakses dari YouTube channel Surau Milenial dan kawan-kawan di Facebook yang ikut live streaming di Afrinal Yunas Official, saudara-saudara pendengar radio Resfor FM 104,5 SMP sampai Padang Panjang yang punya radio. Semoga kita dirahmati oleh Allah. Kita cari Al-Quran. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuha itu panggilan huruf haraf nida. Wahai annas, sekalian manusia. Jadi yang dipanggil oleh Allah manusia. Berarti tidak masuk hewan, tidak masuk tumbuhan, tidak masuk jin, iblis, malaikat, tidak. Ini hanya khusus manusia. Kulu, makanlah oleh kalian. Jadi kalian makanlah. Mimma, dua kata min cek ma cek digabung karena min sukun bertemu dengan ma menjadi mimma. Min dari ma apa-apa. Fil ardi, fi pada ardi, bumi. Makanlah apa saja yang ada di bumi. Surah makanlah, berarti boleh makan yang saja di bumi, tapi ada syarat, halalan, tapi yang halal. Thayyiba, halalnya yang baik. Dikelola masuk yang halal-halal, dari yang halal tu thayyiba, lagi baik. Wala tattabi'u, wa dan la jangan, tattabi'u kalian mengikuti khutwatis syaitan. Khutwat itu jamak dari khutwah, artinya langkah-langkah. Berarti banyak langkah. Asyaitana, setan. Innahu, sesungguhnya setan itu lakum, bagi kalian, untuk kalian, aduun, musuh, mubin, nyata. Musuh nyata setan.
Fihi arba'u masail. Menurut Imam Qurtubi ada 4 hal yang bisa kita petik. Pertama, tentang ya ayuhan nas. Karena disebut oleh manusia berarti makna pertama adalah umum, siapa saja manusia, baik dia mukmin ataupun kafir, orang munafik, pokoknya manusia. Tidak pandang agamanya, tidak pandang latar belakang akidahnya apa, enggak. Pokoknya manusia. Kalau manusia juga insyaallah. Nah, berarti ayat kau bisa manfaatkan dan akan bermanfaat untuknya. Di siapapun, tidak orang Islam pun ketika amalkan ayat kau akan bermanfaat baginya. Qila, tapi juga ada ahli tafsir yang mengatakan ayat ini tidak umum. Innaha nuzilat fi Thaqif wa Khaza'ah wa Bani Mudlij. Setidaknya ada 3 kaum yang dimaksudkan oleh Allah, yaitu kaumnya Thaqif, kaum Thaqif, Khuza'ah dan Bani Mudlij. Ketiga-tiga bani kaum ko, kelompok manusia ko, harramuhu ala anfusihim minal an'am. Ada yang mengharamkan binatang ternak bagi dirinya. Nyo makanannya vegetarian, yang sayur-sayur saja, yang dari yang keluar, yang berdarah atau yang keluar dari darah nak umah ya. Kan ada tu nak kata Allah, ini turun di antara asbabun nuzulnya kata ahli tafsir. Nyo ada yang mengharamkan, sudah Allah membolehkan, tapi nyo haramkan untuk dirinya. Kata Allah, hai manusia, jangan mempersulit dirilah. Makan apa saja yang ada di bumi lah bolehan. Berarti makan apa saja boleh, makan apa saja. Syaratnya 2, halalan thayyibah. Jadi ada yang Allah halalkan lalu mereka haramkan. Itu menurut ahli tafsir. Tapi makna secara umum lah umum bagi siapa saja. Jadi akan bermanfaat baginya kalau menjaga cara yang diajarkan oleh Allah. Halalan thayyiba. Wat thayyib huna al halal. Jadi makna halalan thayyibah, thayyib yang baik itu juga ada dikatakan thayyib itu yang halal juga. Jadi yang halal thayyib, yang thayyib itu yang halal. Makna dari halal, kalau Imam Syafi'i mengatakan at-thayyibul mustaladz. Yang thayyib itu yang nikmat. Yang nikmat. Halal yang nikmat. Ada juga yang halal yang pahit, tidak usah itu konsumsi banyak-banyak. Bermasalah, lebih kau jom pedu kan. Yang pahit-pahit taruh ini makan bermasalah. Jadi yang pedu halalan thayyibah. Disebut halal, kenapa disebut halal? Sumyal halalu halalan lin hilali uqdatul hazari anhu. Halal itu artinya kau kabek. Jadi halal itu artinya kabek kau di lapihan, malapihan kabek. Itu halal. Ketika kau lapih kabek ini itu namanya halal. Nah, disebut halal berarti kita menanggan kabek yang bisa membuat kita celaka. Jadi memakan makanan yang halal berarti secara tidak langsung menjaga diri supaya tidak bermasalah. Sebab makanan yang haram itu pasti bermasalahkah ke tubuh ataupun bermasalahkah diri awak sebagai muslim. Dimakan yang haram kan berdosa. Nah, kalau dimakan yang halal berarti menghindarkan diri daripada dosa, masalah-masalah terhadap agama awak. Makanya disebut halal. Kalau orang yang haji umrah disebut tahallul. Dari halal je. Awalnya nak boleh cabai rumput, nak boleh berhubungan suami isteri. Ketika lah tahallul, boleh lah kan. Boleh berhubungan suami isteri. Lah boleh lah awak potong kuku. Itulah tahallul. Jadi halal itu artinya malapihan kabek yang bisa membuat kita celaka. Kalau di lapihan kok selamat ya Pak. Tapi kalau enggak, kalau dikonsumsi aja makanan yang haram tuh berbahaya untuk
diri awak secara fisik maupun secara hukuman secara pribadi muslim. Babi haram, dan binatang ternak yang disembelih karena Allah halal. Tentu yang makan yang halal kau berpahala, Pak. Jerat dosa tadi lapeh, itu makna halal. Sahal bin Abdullah mengatakan an-najatu fis thalatha. Kita bakal selamat kalau kita punya 3, Bang. Yang pertama, aklul halal. Memastikan yang kita makan halal itu bisa buat kita selamat. Yang kedua, adaul faraid, melaksanakan yang wajib. Selesaikan kewajiban, makan yang halal, kerajuan yang wajib. Yang ketiga, iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi. Itu 3 syarat selamat. Makan yang halal, terus kerajuan dan wajib saja. Lun takawan dan sunat lain dan wajib. Tapi yang ketiga, iqtida bin Nabi, ikut Nabi. Baik dalam makan yang halal tadi ikut Nabi, cara makannya. Baik yang yang ibadah tadi, yang wajib tadi ikut Nabi. Atau yang sunnah-sunnah yang lainnya ikut Nabi. Dan hebatnya ayat ke nomor 3 dikaitkan dengan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Setelah kita disuruh yang makanan yang baik tapi yang halal lagi baik, yang halal tapi baik. Banyak yang halal tidak baik, atau banyak yang baik belum tentu halal, maka kedua-duanya harus. Nah, katikolah disuruh oleh Allah, kulu, makan apa saja yang ada di bumi ini halal lagi baik, tapi wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Langsung disambung oleh Allah ayat surah makan dengan langkah setan. Tentu pesan khususnya adalah kalau makan jangan makan model setan, jangan langkah setan diikuti. Kan model setan, bahas setan makan, jangan model itu loh. Makanya ada keterangan yang lain. Keterangan yang lain ketika Nabi berpesan ketika makan, ya gulam samillah, baca nama Allah. Kalau enggak, semuanya setan. Ini pesan Allah, pesan Rasul kepada sahabat, samillah, baca bismillah. Kalau enggak baca bismillah, berarti kita lah ikut langkahnya setan. Kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Wa keboh, baka keboh kok kidal na kidal. Wa keboh, sudah beraja saja minimal untuk makan dulu. Yang lain silahkan, kan perintahnya khusus tentang makan enggak? Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi makna secara singkatnya kembali ke makan. Kenapa dikaitkan langkah-langkah setan? Diawali dengan makan. Berarti cara makan bismillah, nama Allah, terus kul biyaminika. Kul mimma yalika. Kalau makan ambil nandake. Kan ada makan jangan menjabau-jabau gitu ya. Menjabau jauh-jauh. Dake. Berarti minum je makan tahan kida itu langkah setan yang wa ikuti. Kalau nak tak biasa, kadang nan kida kau capek saja. Buliah kita perhatian, ndak pandang usia, ndak pandang pangkat jabatan, karena menurutnya biasa saja. Minum tangan kida, alun lain nan tagak kan, ikut lain nan jeleh-jeleh saja lah teksnya. Yang teksnya jeleh, makan bismillah, minum bismillah. Kadang kita awih nam bismillah kok, ba bismillah. Kalau nak bismillah tu satu lohnya minum. Nan kida ke tangan kumuah apa aja itu aja. Kita ke rumah beralek Pak. Pilihannya tu yawa tinggal di lingkungan yang makan dengan tangan. Ya sebenarnya orang makan tangan, jo sendok ni tangan kanan jo kan. Akhirnya awak makan langsung dengan jari awak. Ketika awak ni minum,
Kalau mau pilihannya duonya, sudah makan dulu baru minum, atau minum dulu baru makan. Biko di akhir makan, jadi awal di akhir. Aku sedang makan aku tampuk-tampuk. Nah, makanya ada ulama yang menganjurkan biko angkat tangan kida dorong je suruh. Itu kan ndak jaleh je dah itu dah. Kau suruh kida gitu kan. Tapi malaikat kan tahu sebenarnya. Kau mendorong aja suruh dibaca kida Allah. Tapi kalau memang orang yang niat mengamalkan sunnah Nabi, ndak perkara kumuh ndak masalah aja tu. Galeh kan dicuci juga aja, walaupun bersih ya. Nan galeh ke pasti dicuci nak. Mentang-mentang awak di beralik tu bersih, ya udah lugang juga iya tak melihat kan dah. Tetap dicuci kan. Atau kini lah pakai air mineral air galeh tu kan. Kalau air galeh tu kalau punya awak itu, kumuh lah punya awaknya dilap atau palui je tisu minum. Bantuannya ribet, bantuannya bermasalah. Tapi bagi sebagian orang, biarlah selama ambo mengikuti jalan Allah, bukan jalan setan. Memahami model tu kadang asing, tapi model tu lah agama kini kadang sesuatu tu dianggap asing. Tapi kalau ada nanti biasa minum dulu atau minum terakhir, tak masalah begini. Kadang ada memang sebagian, dan itu kan bisa dilatih. Ada orang yang makan dulu, minumnya pertama, setelah itu makan, di akhir barunya minum. Ada orang yang minum, ada orang makan, setiap makan 5 suuk minum, makan 5 suuk minum. Ada yang model itu. Tergantung kunyah sebenarnya. Kalau kunyah hanya lagi sempurna, tapi kunyah sekali dua kali itu tertahan sih. Makan boleh bagal, kalau nak kunyah kencang tak cakia aja kan. Kalau bubur dah selesai itunya. Di wala tattabi'u khutuwat. Inilah rahasia kenapa di awal disuruh oleh Allah, wahai manusia, makanlah apa saja halal lagi baik. Terus diikat di KBE Allah. Berarti kalau tidak halal, kalau tidak baik, itu langkah setan tuh. Atau cara-caranya cara-cara setan. Nak baca cara Allah, nak baca bismillah, nak dengan tangan kanan. Jadi khutuwat jamak dari langkah, langkahnya banyak. Langkah setan tuh banyak juga. Berarti potensi kita terjerat dengan langkah setan, kemungkinannya kalau banyak itu banyak juga kemungkinannya. Kalau cieknya bisa nyiku banyak jebakan-jebakan yang lain. Jebakannya nak baca bismillah, jut tangan kida, berdiri segala macam. Atau sudah makan atau sendawa berbunyi setan kan kanangannya model itu nih. Karena Nabi mengecek makan berhenti sebelum kanyang. Aku kan kalau lah berbunyi itu kan lah tiga memadik-madik di dalam itu angin lah keluar. Nabi mengecek seperti untuk air, seperti untuk makanan, seperti untuk udara. Kalau lah model itu udara berarti kan lah padik itu dan do jatah udara itu lah. Nah, jadi khutuwat, langkah-langkah setan. Jadi langkah-langkah setan yang berkaitan dengan makanan tadi, terutama tentang halalan thayyiban. Innahu lakum aduwwum mubin. Tujuan Allah mengucapkan setan itu musuh yang mubin, musuh nyata. Cuma itulah kalau musuhnya manusia, kita disuruh oleh Allah bil musana'ah. Musana'ah itu artinya baik-baik. Ya kalau ada kita merasa itu musuh awak, maka langkah yang baik itu adalah kata Allah ke solusinya berbuat baik kepadanya. Ya benar itu Pak. Ini musuh awak, ini musuh menyatakan musuh Jawa. Baca caranya tidak diperangi dah. Berbuat baik kepadanya. Kalau dibaikin, tapi nyo tambah jaya kawak, ini apa-apa. Suatu saat nyo akan sifat dasar asli baik nyo akan balik. Tapi kalau jo setannya berupa jin, nak bisa. Awak elok-elok mulai tu dah.
Aku rumah hambu mah aku makanlah pailah sudah kau ledih nak bisa mau dia tu. Diantaan balik ke tempe di joto lo diantaan balik tu. Tiada lain cara bermasalah jo setan caranya ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ndak bisa awak elok dia gih lo fasilitas. Kau khusus kamar untuk kalian mau tinggal di situ. Tapi jangan gaduh keluarga kami ndak bisa udah. Nyo nak nampak dah ada. Pak ajar yo kok sudah tunjuk kerja yang lain. Tapi kalau manusia bisa awak. Tapi kalau musuhnya setan dan Allah terus ingatkan musuh kita setan. Dan besoknya kan mau ditolongnya. Nyo akan ketika di akhirat besok nyo mengadu awak. Ambo nak do mengadu, ambo sekali saya mengadu hanya aja. Ketika lah nikmat dia nyo taruh melakukannya. Sekali itu saja. Jadi diingatkan oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan cara lewat makanan. Jadi makanan itu sangat penting. Bukankah kucing sama jo kelinci sifatnya beda? Sebab apa? Sebab makanan. Kucingnya beda makanan. Jadi kita memang harus perlu ada sebagian kawan-kawan yang walaupun kerajo di kantor gitu, atau sebagai bendahara. Kalau bendahara di kantor atau ASN atau PNS tentu bergelimang dengan macam-macam gaya kepemimpinan atau cara mendapatkan pitih itu. Ada yang kwitansi bermasalah 10 cuma barangnya 7 gitu. Ada yang nyopisahan pitih lebih-lebih tu. Nak nyobawa pulang. Nyopisahan lah tak alikan tu. Jadi nak seronyo orang lo yang ditampik yang kumuah tu. Ada yang beberapa orang yang ditampik yang kumuah tapi nya bisa menjaga kebersihan dirinya. Nah, itu sebenarnya yang model itu yang hebat kan. Kalau kita ditampik berasiah, kita bisa berasiah. Ya memang begitulah. Ya wajar kan. Orang ditampik kumuah, jiwanya kumuah, ya memang ya ditampiknya yang salah. Tapi ketika ada di lokasi lingkungan yang abu-abu, yang kumuh, tapi nya bisa menjaga istiqomah dirinya, itu orang yang hebat. Khadijah itu bergelar at-taharah, wanita suci, sebab apa? Tinggal di kaum jahiliyah, tapi nya tidak pernah disentuh oleh laki-laki sembarang saja. Nya bisa menjaga kesucian dirinya, di mana kala itu perempuan-perempuan di kota Mekah mudah saja bagi gilirkan pasangan. Nah, Siti Khadijah at-taharah, sang perempuan suci. Jadi ada sebagian orang yang walaupun tampaknya bermasalah, tampaknya kumuh misalnya secara keuangan, tapi ada orang yang bisa menjaga bersihan dirinya. Karena nya takut ketika yang tidak halal kau masuk atau dinikmati dia gihalo ke anak keluarga, itu pasti bermasalah. Pasti bermasalah. Karena itu setan itu bana yang dinionya. Ketika masuk yang tidak baik, lah semua berkawannya. Karena memang setan mulai itu tujuannya. Allah ingin setan itu musuh yang nyata. Dia ayuhan nas, wahai manusia, siapa saja makanlah yang halal lagi baik, dan setiap makanan yang halal itu pasti bermanfaat saja, dan itu tidak membahayakan ke tubuh. Karena halat minal hazar. Kalau halal itu menyelamatkan kita dari yang terlarang, yang membahayakan. Itu sifat yang halal. Jadi teruslah makan yang halal, karena yang halal pasti mendatangkan kebaikan. Ketika yang haram diketahui oleh Allah, pasti di balik itu ada manfaat. Babi, walaupun bagian orang lain itu boleh, tapi bagi Muslim tidak boleh. Sebenarnya di Injil pun babi tidak boleh. Jadi halal lagi baik. Rendang halal, tapi lah setahun itu laba bulunya tidak baik lah itu. Di halal pahado baik halal. Di kedua-duanya harus sama, halal lagi baik. Tidak hanya baik tapi juga yang halal.
Tapi Allah ingin jangan ikut langkah setan. Ya, langkah setan tuh, setan inginnya kita makan yang haram, kita makan yang buruk-buruk, sehingga mempengaruhi cara kita berfikir, cara kita bertindak, berlaku, cara kita beragama. Semoga nan seketika bermanfaat, kita terlindung dari Allah dari yang haram-haram, dan Allah tuntun kita terus mendapatkan menikmati yang halal lagi baik, jauh dari godaan langkah-langkah setan. Di akhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, khusus untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka, jadikan kubur mereka raudhatan min riyadil jannah, takdirkan kami dengan mereka nanti di surga firdausmu. Ya Allah, untuk orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, sehatkan mereka, panjang usia dalam kebaikan, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, mungkin di antara kami saudara kami ada yang sedang susah, mudahkan ya Allah, penuhi hajat-hajat dan kebutuhan mereka agar mereka tambah dekat kepadamu ya Allah. Mungkin di antara kami ada yang sakit di rumah sakit ataupun di rumah, sehatkan mereka ya Allah, jadikan sakit mereka sebagai penggugur dosa-dosa mereka. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.